Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Retno Kurniawati dari SMA Negeri 1 Padangan. Saya CDP Angkatan 10, kelas 40B dari SMA Negeri 1 Padangan. Kedatangan saya ke sini untuk silaturahim dan berbincang-bincang tentang langkah pengambilan keputusan. Langsung saja Bapak Anggi dengan pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu Retno. Hampir semua satuan pendidikan itu akan muncul permasalahan sebagaimana yang panjenengan tanyakan kepada kami pada saat ini. Tentu sebagai pimpinan atau kepala sekolah itu bila mana terjadi permasalahan seperti itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu ya mengidentifikasi permasalahan. Sesungguhnya apa toh yang kira-kira permasalahan itu terjadi, apa toh permasalahan itu bisa muncul. Kita perlu mengidentifikasi. Seorang pimpinan tidak langsung serta-merta mengambil satu keputusan. Minimal harus mengetahui ya permasalahan itu muncul itu karena apa, disebabkan karena apa. Nah, kalau itu permasalahan terjadi pada anak itu ya berarti kita harus juga perlu sumber-sumber yang lain yang perlu kita ketahui, kita tanya. Misalnya dari Bapak Ibu guru BK misalnya, dari guru-guru yang kita anggap dekat dengan siswa ya seperti itu. Dari berbagai sumber informasi yang kita peroleh, kita analisa, baru seorang pimpinan itu mengambil satu keputusan yang tepat. Karena ketika pengambilan keputusan itu tidak tepat, itu akan menimbulkan masalah baru. Itu yang biasanya terjadi seperti itu. Itu saya kira dalam pengambilan keputusan seperti itu, jadi perlu waktu, perlu kita analisa, kita cari sumber informasi yang lebih detail, baru pimpinan dan kepala sekolah mengambil keputusan yang tepat. Diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul itu. Terima kasih Bapak. Ini yang kedua, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau misalnya di satu sekolah terjadi seperti itu, ya, sepanjang itu niatnya untuk sama-sama baik, sama-sama baik, saya kira itu barangkali akan menambah kekuatan kita, menambah kekuatan kita. Hanya saja seorang kepala sekolah itu berupaya kalau terjadi seperti itu ya kita tidak, menurut saya itu tidak boleh semacam memihak atau ya semacam memihak atau lebih suka A, suka B, itu tidak boleh seperti itu. Tapi kita cari sama-sama orang itu pada akhirnya itu sama-sama senang, itu bagaimana? Tidak ada yang dikalahkan. Kalau memang kasusnya seperti itu. Kalau kasusnya permasalahan itu benar tidak benar, kemudian baik kurang baik, itu beda. Tapi kalau
sama-sama niatnya untuk baik, itu saya kira ya harus win-win solution, itu saya kira seperti itu, sehingga tidak ada salah satu pihak itu yang merasa dianaktirikan atau yang lainnya, saya kira seperti itu. Terima kasih Pak. Ini masih ada pertanyaan berikutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini dalam mengambil kebijakan? Terima kasih. Kalau kami, pengalaman kami sebagai kepala sekolah ketika kami mengambil kebijakan itu, pertama, apakah kebijakan itu bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Misalnya apakah atasan kita itu kira-kira juga itu membenarkan apa enggak, karena setiap kebijakan ya kan harus kita pertanggungjawabkan. Kalau biasa yang kami lakukan sebelum kami mengambil kebijakan itu, kami mengumpulkan, ini untuk efektif itu mengumpulkan para wakil yang membidangi. Katakan kalau di SMP itu seperti di SMP Negeri 1 Padangan itu ada maka kurikulum yang bersentuhan dengan kegiatan pembelajaran, dan waka kesiswaan yang bersentuhan dengan kegiatan kesiswaan, sama waka humas, biasanya seperti itu, dan kami tambah yang kira-kira itu terkait dengan permasalahan yang akan kita putuskan. Kita minta pandangan dan masukan, bagaimana pendapatnya waka kesiswaan. Kami anggap bahwa para waka itu mewakili yang lainnya. Kami tidak mungkin semua kita mintai masukan satu persatu. Cukup perwakilan itu dari pandangannya para wakil kepala sekolah atau yang kami anggap itu bersentuhan dengan yang akan kita putuskan, itu nanti akan tampak kira-kira bagaimana, sepanjang orang itu menyampaikan pandangannya secara objektif. Kecuali kalau lain kalau objektif itu akan tampak, berarti bagaimana pendapatnya panjenengan, dari orang-orang yang menyampaikan pandangan itu, kalau beliaunya itu berpikiran objektif, itu akan bisa kita tarik satu kesimpulan. Berarti kalau kami ambil keputusan seperti ini, membuat kebijakan seperti ini, kemungkinan resikonya itu kan kita minimalisir, resikonya kita minimalisir. Kira-kira manfaatnya seberapa, kemudian minusnya berapa, perlu kita hitung. Sepanjang manfaatnya lebih besar dan minusnya lebih kecil, ya kita ambil kebijakan kira-kira seperti itu, sehingga ketika kita sampaikan kebijakan, kita umumkan secara publik, secara keseluruhan, orang itu kemungkinan besar itu akan bisa menerima dan akan mempertanggungjawabkan. Itu langkah-langkah yang biasanya kami lakukan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Untuk pengambilan keputusan yang efektif itu menurut saya yang pernah saya lakukan tadi itu efektif sekali. Artinya hanya perlu waktu beberapa menit. Kemudian kalau itu kebijakannya segera atau mendesak karena keterbatasan waktu, itu ya saya anggap itu yang paling efektif. Kalau yang lain ya bisa kita lakukan, tapi ya mungkin kurang efektif. Makanya waka-waka yang kami angkat itu benar-benar orang yang bisa kami percaya, lahir batin, yang bisa memberikan informasi yang valid. Jangan sampai hanya
bagaimana yang penting senang itu Nggih. tapi harus memberikan Nggih. informasi yang Nggih, benar-benar benar-benar valid. nggih. Dari situ pengambilan keputusan atau kebijakan itu akan benar-benar lebih efektif menurut saya seperti itu. Nggih. Terima kasih Pak. Ini hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya, pengambilan keputusan itu tantangannya Nggih. ketika ada hal yang baru, Nggih. ada hal yang baru yang mungkin itu belum pernah kita alami, Ya, itu menjadi tantangan. Oh, ternyata di kurikulum misalnya tentang kurikulum itu ada yang baru. Ya, kita anggap itu sebagai tantangan. Contohnya yang baru terjadi kan ya implementasi kurikulum Merdeka, itu kan bagian dari tantangan. Begitu juga yang terkait dengan kesiswaan, ketika terjadi hal yang baru itu yang menjadi tantangan. Nah, bagaimana? Ya kita upayakan ya mau belajar. Belajar dari teori, belajar dari pengalaman-pengalaman yang kita hubung-hubungkan. Nah, dari situ insya Allah ya kalau mau belajar, kemudian belajar dari teori-teori orang yang kita anggap ahli atau sudah pernah menerapkan, atau kita sharing-sharing yang mungkin pernah melakukan, nah, sehingga tantangan itu insya Allah juga bisa kita atasi. Terima kasih Pak. Selanjutnya, apakah panjenengan punya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus atau langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan? Ya, untuk kami itu tidak punya jadwal khusus Bapak Ibu. Ibu tidak punya jadwal khusus. Tergantung, tapi preventif itu kita lakukan, pencegahan itu kita lakukan. Tapi untuk misalnya minggu pertama, minggu kedua, atau minggu ketiga, minggu keempat itu tidak punya. Ya. Saya tidak ada jadwal khusus itu tidak ada. Ya, tergantung permasalahan yang muncul. Tergantung permasalahan. Tetapi seorang pimpinan yang baik itu tetap harus preventif, pencegahan itu harus kita lakukan sehingga bisa kita minimalisir permasalahan yang muncul itu, yang kadang-kadang tanpa tidak kita prediksi, kita duga muncul seperti itu. Memang disitulah tantangan juga ya seorang pimpinan ya sewaktu-waktu ya harus siap menyelesaikan permasalahan jika itu terjadi. Terima kasih. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan? Yang menurut kami yang memudahkan kami untuk pengambilan keputusan itu ya jalin komunikasi yang efektif. Jalin komunikasi yang efektif, ya harus komunikasi berbagai arah. Kalau mereka itu sudah terbiasa komunikasinya tidak terhambat dari semua pihak, insya Allah itu kan mereka akan tersalurkan toh sebenarnya apa tuh yang ia mau itu karena tidak terhambat bisa disampaikan ya, sehingga permasalahan itu tidak muncul mencuat gitu loh ya, tidak mencuat ya, sehingga segera kita tindak lanjuti ketika komunikasi. Mungkin ya kadang-kadang harus kita berikan kesempatan, mungkin ketika kita sampaikan dalam rapat ya, dalam forum rapat itu mungkin ada rasa kurang pede ya, kita memberikan kesempatan di ruang tertentu, misalnya di
kehadiran kepala sekolah Nggih. untuk menyampaikan secara personal. Nggih. Di samping klasikan, Nggih. personal, Personal, nggih. insya Allah itu akan sangat membantu. Nggih. Terakhir Bapak, terkait dengan pengambilan keputusan tadi, mungkin panjenengan bisa berbagi pengalaman dengan saya. Kira-kira pelajaran berharga apa Pak yang bisa panjenengan sampaikan dari pengambilan keputusan tadi? Ya, kalau kita berbagi dengan yang lain menurut pengalaman pengalaman kami itu ya, yang pertama yang perlu kita lakukan itu ya jalin komunikasi semua pihak, yang sekiranya itu ya bisa lebih efektif mana kepala sekolah itu harus bisa menjalin komunikasi berbagai pihak. Kadang-kadang juga permasalahan kan muncul juga dari eksternal, dari internal. Eksternal itu ya mungkin penyebabnya komunikasinya kurang. Komunikasi yang efektif ini perlu kita lakukan. Yang tentu dalam berkomunikasi itu yang kita perlukan itu ya saling menghargai, ya santun, itu kita kedepankan. Insya Allah kalau itu sudah kita lakukan dan kita bisa memberikan keteladanan. Yang penting lagi itu menurut saya keteladanan itu penting. Ya, kalau kita hanya bisa bicara tetapi kita tidak bisa memberikan contoh atau tidak bisa berbuat ya menjadi celaan orang. Itu tidak dipercaya. Kita ngajak misalnya tertib, kita sendiri tidak tertib. Itu ya tidak mungkin diikuti oleh orang lain. Nah, itu saya kira penting kalau kita pengen berbagi. Insya Allah kalau itu dilakukan secara terus menerus, mengurangi minimal itu mengurangi. Dan mudah-mudahan ya baik-baik saja, sehingga tujuan sekolah, visi sekolah itu, visi dan misi sekolah, kalau permasalahan itu segera bisa kita selesaikan, insya Allah itu ya akan bisa segera terwujud sebagaimana visi misi sekolah yang diemban bersama-sama dengan semua stakeholder. Matur nuwun sangat Bapak atas waktunya. Sama-sama. Telah berbagi pengalaman dengan kami, sangat membantu kami dalam menyelesaikan tugas guru penggerak. Sekali lagi terima kasih. Insya Allah sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.